ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Summa sab'u sifatin tusamma tisifatin ma'nawiyatin wa hiya mulazimatun lis-sab'il ula wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Kemudian daripada sabit barang yang telah terdahulu, yang sabit terdahulu maksudnya telah tetap adanya sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni 7 sifat: qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Telah sabit yang terdahulu, tetap ini 7 sifat itu. Wahia kaunuhu ta'ala qadiran. Wajib pula di samping yang 7 sifat ma'ani itu sudah tetap, wajib pula atas tiap-tiap mukallaf bahwa ma'iktiqadkan, meyakinkan pada zat Allah Ta'ala 7 sifat yang dinamakan akan dia dengan sifat ma'nawiyah. Jadi wajib kita mengimani 7 sifat ma'nawiyah di samping juga 7 sifat ma'ani yang lalu sudah lewat. Dan makna sifat ma'nawiyah, pengertian sifat ma'nawiyah itu apa? Yaitu barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma'dum pada akal. Tidak maujud pada zahir tapi tidak ma'dum pada akal. Akal itu disebut juga zihin. Ma'dum pada kharij, maujud pada zihin. Gitu. Ma'dum tidak ada pada zahir, itulah maka tiada zahir. Barang yang tiada maujud pada zahir berarti ma'dum pada zahir, sama itu. Tidak maujud pada zahir, pada kenyataannya dia tidak ada. Karena kalau dia ada bisa dilihat, sementara ini enggak. Beda dengan sifat ma'ani, bisa dilihat. Seperti zat Allah bisa dilihat, maka sifat ma'ani Allah yang 7 itu pun, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bisa dilihat.
Makna bisa dilihat di sini, disingkapkan Allah hijab, sehingga dengan tersingkapnya hijab kita bisa melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Begitupun sifat-sifat wujudiyahnya Allah, yaitu sifat-sifat ma'ani Allah. Bisa dengan izin Allah. Berarti dia sifat ma'ani itu maujud pada zahir, pada kharij zahir maksudnya, maujud pada zihin, pada akal. Akal mengakui pasti adanya, dan panca indera bisa membuktikan adanya. Mata kita bisa melihat keberadaannya dengan izin Allah. Kenapa? Karena dia sifat wujudiyah, sifat yang ada pada zat Allah. Tapi kalau sifat ma'nawiyah tidak maujud pada zahir, pada kharij, enggak maujud, tak ada itu. Ditengok pun tak tertengok. Karena memang hakikatnya sifat itu tidak ada. Tapi akal kita merasakan adanya. Itulah maujud pada zihin. Maujud pada zihin. Maksudnya apa? Akal menerima keberadaan. Kalau Allah Ta'ala bersifat kudrat, maha kuasa, dipastikan kaunuhu qadiron. Keberadaan Allah Ta'ala itu qadirlah. Kudrat itu sifat ma'ani, kaunuhu, keberadaan dia, qadiron, maha berkuasa. Kaunuhunya itu disebut maknawiyah. Sifat kudrat Allah itu bisa dilihat, seperti zatnya bisa dilihat karena dia wujud. Tapi sifat maknawiyahnya, kaunuhunya itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Kenapa nggak bisa dilihat? Karena dia ma'dum pada kharij, pada zohir sebenarnya dia nggak ada. Tapi hati nurani kita, akal kita menangkap keberadaannya. Kayaknya ya memang keadaan Allah Ta'ala berkuasalah. Keadaannya itu dirasa oleh hati, dirasa oleh akal. Tentang wujudnya ada hati itu merasakan ada keadaan itu ada. Cuman sampai ke tingkat kharij sehingga bisa dilihat, itu enggak. Karena dia ma'dum pada kharij, ma'dum pada zahir. Cuman maujud pada zihin, maujud pada akal. Akal bisa menerima kaunuhunya itu. Tapi zahir nggak bisa nerima. Makanya ma'dum pada zahir, maujud pada zihin. Ma'dum pada kharij, maujud pada zihin. Hal. Ya. Halun wajibatun lizat madamati zat mu'allalah bi'illatin. Itulah definisi. Jadi maknawiyah ini adalah hal, satu keadaan yang wajib bagi zat, yang pasti zat punya keadaan seperti itu. Selama mu'allalah bi'illatin. Diilati dia oleh satu ilat, dikarenakan ia oleh satu karena. Karena apa? Karena ada kudrat pada zat Allah, maka dipastikan kaunuhu qadirun. Keadaan Allah maha berkuasa. Dikarenakan adanya
kurodat pada zat Allah, maka dikatakan kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala itu maha berkehendak. Dikarenakan adanya sifat sama pada zat Allah, maka dipastikan kaunuhu sami'an. Ada sifat kaunuhu sami'an itu. Dari mana dapat? Karena adanya sifat sama pada zat Allah. Begitulah 7 sifat yang lain. Jadi hati memastikan adanya kudrat Allah pada zat, ada akal gitu, kaunuhu qadir. Pasti itu. Hati memastikan. Tapi panca indera, mata kita melihatkah kaunuhunya itu, apakah dilihat? Keadaan Allah itu dilihat? Yang dilihat zatnya Allah, yang dilihat sifatnya Allah. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Tapi keadaan Allah yang bersifat irodat, keadaan itu kaunuhu muridan, itu bisa terlihat sampai maujud pada kharij, sehingga bisa dilihat mata. Wah. Tapi apakah diakui oleh hati? Iya, pasti hati mengakuinya. Kenapa hati mengakui? Iyalah, kalau adalah kudrat itu pada zat Allah, dipastikan keadaan Tuhan Maha Kuasa lah. Pasti itu. Ini sesuatu yang didapat oleh akal. Jadi kalau seperti ini, ya udah, berarti memang sifat ma'nawiyah itu hal, keadaan yang wajib bagi zat Allah, maksudnya selama zat Allah dikarenakan oleh satu karena. Apa karena yang dimaksud? Adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Itulah karena dimaksud. Karena ada kudrat pada zatnya, maka disebut, dipastikan dia oleh hati kaunuhu qadir. Apakah kaunuhu qadiran itu bisa dilihat oleh mata? Enggak bisa. Karena dia ma'dum pada kharij. Pada panca indera kita ma'dum, sehingga mata kita enggak bisa melihat. Bisa dipahami. Yang nampak kita nanti pada hari kiamat apa? Zat Allah. Di samping itu apa? Yang wujud lah. Seperti apa? Sifat-sifat Allah. Itu. Adapun keberadaan kaunuhu qadir, keberadaan Allah bersifat qadir, itu enggak terlihat pada kharij. Walaupun hati mengakui, ya iyalah. Ya iyalah. Ya iya apa? Kalau ada kudrat Allah pada zatnya, dipastikan keadaan Allah berkuasa lah. Kan aneh. Kaunuhu, kan aneh. Ada kudrat pada zat. Adanya kudrat pada zat tidak menjadikan wajib, ya, mesti keadaan Allah itu berkehendak, keadaan Allah kuasa, keadaan Allah melihat, keadaan Allah. Itulah 7 sifat itu. Itu ada di hati, diakui, tapi ma'dum pada kharij, tidak pada zahir. Kalau sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, maujud pada kharij, maujud pada zihir. Hati mengakui enggak Allah itu maha kuasa? Mengakui. Ada kudrat pada zat Allah, diakui enggak oleh hati? Ya. Panca indera bisa enggak melihat kudrat Allah yang ada pada zatnya? Bisa. Seperti melihat zat Allah bisa, masa melihat sifatnya enggak bisa?
Berarti kalau begitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam sama ini, sama-sama ma'ani. Sifat ma'ani macam mana? Sifat ma'ani macam mana? Sifat ma'aninya Allah. Ya, kudratnya Allah itu akan terlihat olehnya. Seperti zat Allah akan terlihat, kudratnya juga akan terlihat. Karena dia sifat yang wujud dia, sifat yang ada. Bisa dilihat oleh mata dan diakui kebenarannya oleh hati. Nah, berarti sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam maujud pada zihin, maujud pada kharij. Dua-dua. Seperti zatnya Allah juga seperti itu. Tapi kalau sifat ma'ani dia maujud pada zihin, arti kita mengakui keberadaan sifat ma'ani itu. Tapi ma'dum pada kharij. Apa makna ma'dum? Tidak ada dia pada panca indera. Enggak ada pada panca indera. Sampai-sampai nanti di surga, bisakah kita melihat kaunuhu qadirannya Allah? Bisa enggak? Nggak bisa. Orang dia bukan maujud, bukan sifat wujudiyah, sifat ma'dumiyah. Ma'dum pada kharij, tapi maujud pada zihin. Hati mengakui keberadaan kaunuhu qadir, tapi panca indera nggak bisa melihat kaunuhunya itu. Yang terlihat oleh panca indera, oleh mata kita apa? Yang terlihat apanya? Sifat ma'ani dan zat Allah. Zat itu bisa. Cuman tidak di dunia ini tempatnya. Nabi Musa minta di dunia ini, nggak dikasih Allah, jatuh pingsan. Nah, kalau kita yang minta, takutnya bukan pingsan lagi, di atas pingsan ya. Nggak diizinkan Allah maksudnya. Nabi Musa aja nggak dikasih izin sama Allah. Nah. Ya, iya. Siapa yang masuk surga dengan penuh kenikmatan, tapi ada yang mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Apa itu? Melihat zat Allah yang laisa kamitslihi. Makna melihat di situ macam mana? Sebetulnya Allah itu ya nyata, lebih nyata dari segala alam semesta. Cuman karena tertutup hati kita dengan aghyar dan asar, segala macam tipu daya, segala apa. Karena sudah seperti itu kondisinya, ya, tak terlihatlah sama kita di dunia ini, terdinding oleh hijab-hijab aghyar dan asar itu. Tapi nanti suatu ketika aghyar dan asar itu tersingkap, disingkapkan Allah, maka akan terlihat oleh kita Allah yang laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau misalnya di surga nanti kan surga kan ditampakkan Allah itu wujudnya Allah dengan mana. Jadi saat hambanya itu melihat zatnya Tuhannya itu paling bisa tergambarkan. Kalau tergambarkan berarti dia makhluk, tapi dia mukhalafah lil hawadis. Melihat di sorga pun tidak seperti melihat benda, karena Allah bukan benda. Maka Allah tidak kita lihat di depan kita. Oh, itu Allah. Enggak gitu. Kalau oh, itu Allah, berarti Allah itu masih berjihad, berarah, bertempat, sama aja. Jadi macam mana makna melihat di situ? Disingkapkan Allah hijab yang selama ini menjadi aghyar dan asar di hati seorang hamba. Itu dibukakan Allah hijab itu, sehingga dengan dibukakan hijab itu terlihatlah oleh kita zat Allah.
tapi cara melihatnya tidak macam melihat sesama makhluk Allah. Jadi macam mana makna melihat itu? Allah lah yang tahu. Habis. Karena Allah bilang, Nabi bilang melihat, melihat. Percaya kita. Macam mana melihatnya? Ya udahlah, sabar aja lah, tunggu masuk surga dulu. Karena Allah tidak bisa dikemanakan kan. Nah. Tapi kalau sifat ma'ani bisa nggak seperti zat? Bisa. Ma'nawiyah nggak bisa. Karena sifat itu ma'dum pada kharij selama-lamanya. Ma'dum pada kharij. Tidak ada bisa terlihat, terdeteksi oleh panca indera. Enggak. Nah. Jadi ma'nawiyah, hati mengakui keberadaannya, tapi panca indera tidak bisa membuktikan adanya. Jadi maujud di hati, tapi ma'dum pada panca indera, mata misalnya. Yang mewajibkan bagi zat selamanya kekal zat. Yang mewajibkan bagi zat kekal selamanya. Yang mewajibkan bagi zat selamanya kekal zat itu yang berilat dengan satu ilat. Jadi ilat bukan hakikat. Sebab dikarenakan ada kudrat pada zatnya, maka dikatakanlah ia bersifat. Karena ada kudrat pada zatnya, maka dipastikan keadaan Allah zatnya berkuasa. Kaunuhu qadiran. Dari mana dapat kesimpulan kaunuhu qadiran? Dengan adanya kudrat pada zat Allah, maka dipastikan kaunuhu qadiran. Dengan adanya kaunuhu qadiran, dipastikan ada zat pada, ada sifat pada zat. Itu pasti. Walaupun mata kita nggak bisa melihatnya, enggak, orang dia hal, mana bisa dilihat hal. Nah, ini wajib kita imani sifat maknawiyahnya. 7 juga. Mewajibkan bagi zat selama-lamanya kekal. Zat itu yang berilat dengan suatu ilat. Nah, dikarenakan oleh satu karena. Apa karena di situ? Karena ada sifat kudrat pada zatnya, maka dipastikan keadaan Allah Maha Kuasa, keadaan Allah Ta'ala bersifat kudrat. Itu pasti, melazimi itu. Dan keluar dengan barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma'dum pada akal, yaitu sifat salbiyah. Nah, sifat salbiyah pada panca indera pun nggak bisa terdeteksi, tak bisa dilihat. Tapi hati masih bisa mengakui akan adanya dia. Cuman panca inderanya nggak bisa menyaksikan. Andai di surga sekalipun enggak. Andai di surga sekalipun tidak. Kenapa? Karena kaunuhu qadir itu sifat maknawiyah. Sifat yang makdumiyah, sifat yang sebetulnya enggak ada nih. Enggak ada di mana? Enggak ada sampai untuk bisa terlihat pada kharij. Tapi hati mengakui ada itu sifat maknawi itu. Kaunuhu qadirun itu ada. Kaunuhu qadirun itu ada.
Cuma terlihatkah? Sampai ke tingkat terlihat enggak, karena dia makdum pada akal, pada kharij. Bukan makdum pada zohir. Tapi hati, zihin, akal, hati mengakui keberadaan dia, berarti maujud pada zihin. Itulah sifat maknawiyah. Kenapa? Karena dia hal. Maknawiyah itu hal, satu keadaan yang pasti itu pada zat Allah, wajibatun li zat, yang pasti ada pada zat. Ada sifat itu pada zat, tapi nggak bisa dilihat oleh mata. Nggak bisa dilihat oleh mata, nggak terlihat. Itulah makdum pada kharij. Terus dan keluar dengan barang yang tiada maujud pada zohir dan tiada makdum pada akal, yaitu sifat salbiyah. Kalau salbiyah itu sama sekali nggak ada maujudnya. Panca indera maujud pada akal, maujud pada kharij, pada panca indera pun tidak. Maujud pada zihin pun tidak. Itu sifat salbiyah. Seperti apa sifat salbiyah? Apa contoh sifat salbiyah? Bako, wahdaniyah, dan seterusnya lain. Apakah sifat bako itu ada pada zat Allah? Nggak ada. Karena dia bukan sifat wujudiyah, makdumiyah. Apakah ada pada hati keberadaannya? Enggak juga. Jadi dua-dua, baik hati maupun kharij, panca indera, itu tak bisa melihatnya. Hati tak melihatnya, indera pun tak melihatnya. Jadi makdum pada kharij, makdum pada zihin. Itu sifat apa? Salbiyah. Ya. Tiada maujud berarti makdum lah itu. Ya, tiada makdum pada kharij, pada zihin, pada akal. Tiada. Coba kita baca pelan-pelan ya. Dan makna sifat maknawiyah itu yaitu barang yang tiada maujud pada zohir. Itulah yang dimaksud tiada maujud pada zohir, berarti makdum pada kharij. Kharij itu panca indera, berarti zohir ya kan. Berarti kan panca indera itu sesuatu yang zohir, yang tertangkap oleh panca indera berarti sesuatu yang zohir. Sifat yang tiada maujud pada zohir. Kalau enggak maujud apa namanya? Makdum. Zohir, kharij. Lanjut. Dan tiada makdum. Kalau tiada makdum berarti maujud. Ada pada akal. Itu sifat apa? Sifat maknawiyah. Maka keluar dengan sifat maknawiyah itu sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah, makdum pada kharij, makdum pada zihin, makdum pada zohir, makdum pada akal, zihin. Kenapa gitu? Karena sifat salbiyah itu sifat makdumiyah, sifat yang hakikat sifat itu tak ada pada zat Allah. Dia dihitung sebagai sifat yang wajib
sekedar untuk menolak apa yang tak layak bagi Allah. Nah, udah kita bahas dulu. Kayaknya udah lumat lah dulu membahasnya itu. Nah, udah kayak ngasih makan anak bayi itu dah. Nah, kalau sifat maknawiyah, makdum pada kharij. Maksud makdum pada kharij itu apa? Tiada maujud pada zahir. Tiada maujud itu berarti kan makdum. Nah, tapi tiada makdum pada akal. Maksudnya tiada makdum berarti maujud pada akal. Akal mengakui keberadaannya. Coba, ada kudrat pada zat Allah. Apa kata akal kita? Kalau memang adanya kudrat itu pada zatnya, dipastikan. Kata siapa? Kata akal. Dipastikan. Apa dipastikan? Dipastikan kaunuhu qadir. Dipastikan keadaan Allah itu maha kuasa. Orang ada kudratnya kok pada zatnya. Dengan ada kudrat pada zatnya dipastikan kaunuhu qadir. Kaunuhu qadir itu apa? Maknawiyah. Dipastikan dengan adanya kudrat pada zat Allah, maka Allah itu bersifat maknawiyah. Pasti Allah bersifat maknawiyah. Kata siapa? Kata siapa itu? Pasti. Kata akal. Berarti maujud pada akal. Tiada makdum pada akal. Maksudnya maujud pada akal. Mana dia sifat tuh? Bak ku tengok. Di akhirat nanti bak bisa ditengok apa enggak? Oh enggak. Kalau enggak bisa ditengok dia, berarti sifat maknawiyah itu makdum pada kharij. Di hati diakui adanya. Hati akal sama lain. Tapi pada panca indera tidak bisa dibuktikan adanya. Makanya dia mau makdum pada kharij. Bisa, Bu? Pening, Ustaz. Pening ya, Bu? Tak apa-apalah. Pening-pening sikit. Misalnya boleh ditanyakan bagaimana bentuk zat ma'ani Allah yang tujuh itu? Apakah dia sama Allah bagaimana bentuknya, bahasa Allah bagaimana bentuknya? Apakah boleh bertanya seperti itu? Ketika kita bertanya begitu, menghendaki jawaban bentuknya begini, begitu dan seterusnya, itu masih kita mencontohkan makhluk. Padahal kan sebelum membahas sifat ma'ani Allah, lebih dahulu membahas sifat salbiyah. Dikunci dia dengan mukhalafah lil hawadis. Seperti sifat baharu pada zat baharu. Contohnya warna hijau pada dinding. Hijau itu sifat ma'ani, sifat wujudiyah. Dinding itu zat untuk tempat adanya warna hijau itu. Keberadaan sifat ma'ani pada zat, ma'aninya makhluk pada zat makhluk, macam hijau itulah di dinding. Lalu apakah sifat ma'ani Allah yang tujuh itu pada zatnya kayak hijau pada dinding? Tapi laisa kamitslihi syai'. Seperti zatnya laisa kamitslihi syai', sifat-sifatnya juga laisa kamitslihi syai'. Keberadaan sifat itu pada zatnya pun laisa kamitslihi syai'. Yang pasti tidak seperti hijau pada dinding. Jadi macam mana? Nah, kalau pertanyaannya macam mana, sama kita ingin bertanya, lalu Allah itu macam mana? Bentuknya kayak mana? Nah, kan jadi salah jadi. Nah, jadi kalau itu nggak bisa dipertanyakan.
Karena pertanyaan seperti itu mengakibatkan kita berusaha untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Pada Allah itu beda dengan makhluk. Cukup menjadi keyakinan bagi kita bahwa sifat tidak bisa berdiri sendiri, maka sifat itu ada pada zat. Maka sifat ma'ani Allah itu pun adanya pada zat. Bagaimana keberadaan sifat ma'ani Allah pada zat? Yang pasti tidak seperti sifat ma'ani makhluk pada zat makhluk. Lalu gimana hakikatnya kalau tidak seperti itu? Wallahu a'lam. Habis. Yang pasti tidak. Jadi kita bukan nak mencari-cari hakikat zat Allah, hakikat sifat-sifat Allah, bukan. Sekedar untuk tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita berpikir apa yang bisa dipikir. Yang bisa dipikir ya makhluk ciptaannya. Kalau Allahnya nggak bisa dipikirkan itu. Setelah kita memahami hakikat daripada makhluk ini, hakikat dari makhluk, baik zatnya makhluk atau sifat-sifatnya makhluk, atau keberadaan sifat makhluk pada zat makhluk, misalnya. Setelah kita renungkan, kita pikirkan, sampai pada kesimpulannya, kemudian ya sudah, kita tolak aja yang tak seperti ini, habis. Itu saja. Maka dikunci dia dengan mukhalafah lil hawadits. Kalau masih ada persamaan sikit aja, itu berarti bukan Allah. Nah, gitu aja. Kalau Allah mukhalafah lil hawadits. Jadi kalau ada sesuatu yang sama dengan Allah, dipastikan dia bukan Allah. Nah, dipastikan bukan Allah. Kalau dari istilah bahasa ini berkehendak sama berhajat itu kan pada zat itu apa sama? Berhajat, berkehendak. Kalau berhajat itu berarti dia butuh. Kalau berkehendak, berkeinginan, beda. Dalam kajian tauhid, yahtaju ila syai', itu lebih nanti kepada pembahasan Allah itu qiyamuhu binafsih. Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa? La yahtaju ila syai'in. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kalau iradah, berkeinginan, berkehendak, beda maknanya. Nah, beda maknanya. Berhajat itu ketergantungan. Nah, itu iradat punya keinginan. Nah, jadi beda, maknanya beda. Nah, walaupun kita bahasa Indonesia kadang-kadang disama-samain kan. Nah, beda, pengertiannya beda dalam kajian tauhid. Jadi sifat Allah itu kan dibagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Oke. Nafsiyah sama ma'nawiyah sama ini. Dari satu sisi sama. Apa itu? Halun wajibatun lizzat. Satu keadaan yang dipastikan zat itu yang satu keadaan yang wajib bagi zat. Satu keadaan yang keadaan itu mesti ia ada pada zat. Zat itu mesti punya keadaan seperti itu. Nah, ma'ani, ma'nawiyah, halun wajibatun lizat. Satu keadaan yang wajib bagi zat. Nafsiyah sama. Halun wajibatun lizat sama. Satu keadaan yang wajib bagi zat. Lalu bedanya di mana ma'ani, ma'nawiyah sama sifat nafsiyah? Kalau nafsiyah ditambah definisinya ghairu mu'allalah fi'latin. Tidak dikarenakan oleh satu karena. Tapi kalau hal maknawiyah pakai halun wajibatun lizat, pakai tambahnya madamati zat mu'allalah bi'illatin. Selama zat itu diilati oleh satu illah. Maknanya apa? Maksudnya apa? Selama
ada sifat kudrat pada zat, maka kata akal kita itulah maujud pada zihin, maujud pada akal, tidak makdum pada akal. Sama itu ya. Akal memastikan kalau adanya pula kudrat itu pada zat Allah, dipastikanlah keadaan Allah tuh berkuasa. Kaunuhu qadir. Muncul. Dengan ada iradat pada zat Allah, kata akal pasti kaunuhu muridan. Adanya sifat basor pada zat Allah memastikan kaunuhu basiron. Ada sifat sama Allah pada zatnya, dipastikan kaunuhu sami'an. Ada sifat kalam pada zat Allah, memastikan kaunuhu mutakalliman. Siapa yang memastikan maknawiyah itu? Kaunuhu itu, yang memastikan itu siapa itu? Akal. Maka disebut maujud pada akal. Tetengok kitakah kaunuhu qadiron itu nanti pada hari kiamat saat melihat zat Allah? Enggak. Kenapa enggak tertengok? Zat Allah kok bisa dilihat? Sifat-sifat ma'ani Allah kok bisa dilihat? Kenapa maknawiyah enggak bisa? Karena dia makdum pada kharij. Enggak bisa kharij panca indera mendeteksi. Enggak nampak. Tapi kalau hati ditanya, akal ditanya, betulkah Allah kaunuhu qadiron dengan adanya kudrat pada zatnya? Iya pastilah. Maka dipastikan pada akal dia maujud. Maka maujud pada akal atau maujud pada zihin. Sampai terlihatkah kaunuhu qadiron itu nanti pada hari kiamat? Seperti terlihatnya zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya Allah. Oh enggak lah. Kalau dia enggak, berarti dia makdum pada kharij. Pada akal dia tidak ada. Pada panca indera dia tidak ada. Pada zohir dia tidak ada. Tapi akal memastikan ada enggak? Ada. Itulah makna maujud pada zihin atau akal, tapi dia makdum pada kharij atau pada zohir. Bisa kira-kira. Iya. Ya. Sekira-kira akal mendapatkannya. Makanya tadi maujud pada akal. Akal yang memastikan itu. Hakikat yang sebenarnya ya Allah lah pula. Sekira-kira akal mendapatkannya itu. Sekira-kira akal. Pada hakikatnya ya Allah lah itu. Cuman akal kan berfungsi di situ. Sehingga kata akal pastilah kaunuhu qadiron Allah tuh kalau adanya kudrat Allah pada zatnya. Pastilah pula kaunuhu basiron dengan adanya basar pada zatnya. Disinilah beda kita dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah enggak mengakui adanya kudrat pada zat. Kalau kita memastikan kudrat itu ada pada zat. Tapi Mu'tazilah meyakini ada sifat maknawiyah tuh pada zat. Ya. Kaunuhu qadir itu pasti. Mengingkarinya kafir. Karena di Quran pun begitu. Innahu alimun basir. Misalnya innahu huwas samiul alim. Sami'nya bukan sama. Basir bukan basor. Basirun kaunuhu basirun. Kan itu. Nah, jadi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu banyak sifat-sifat maknawiyah. Makanya mengingkari maknawiyah kafir.
tapi mengingkari sifat ma'ani tidak kafir. Makanya Mu'tazilah mengingkari sifat ma'ani, enggak sampai kafir, tapi bid'ah, fasik. Nah, fasik, bid'ah. Kenapa mereka mengingkari sifat ma'ani? Kita dengan adanya sifat maknawiyah memastikan adanya ma'ani. Kaunuhu qadir, dipastikan ada kudrat pada zat Allah. Kalau tak ada kudrat pada zat Allah, tidak dikatakan keadaannya maha kuasa. Keadaan maha kuasa itu baru sah manakala ada kudrat pada zat. Itu kata kita. Kata mereka, oh enggak ada. Kaunuhu qadiron tidak memastikan ada kudrat pada zat. Kenapa? Allah masih tetap dikatakan keadaannya maha berkuasa walaupun tak ada kudrat pada zatnya. Lalu dengan apa Allah berkuasa? Dengan zatnya. Allah menciptakan sesuatu tidak dengan kudrat yang ada pada zatnya, tapi zatnya itulah. Allah melihat dengan zatnya itulah. Allah mendengar dengan zatnya, tidak dengan sifatnya. Karena sifat ma'ani itu ditolak wujudnya. Tapi maknawiyah iya. Keadaan Allah tetap maha berkuasa. Lalu dengan apa Allah berkuasa? Dengan zatnya, tidak dengan kudratnya. Gitu. Itu Mu'tazilah. Kafirkah mereka? Kalau sekedar ini tidak sampai jatuh kafir, cuman fasik. Kalau kita berjamaah dengan mereka, makruh, hilang pahala jamaah. Kenapa? Karena berjamaah dengan orang fasik makruh. I'tiqad Mu'tazilah menjadikan mereka jadi fasik dalam hal ini. Kalau gitu nggak boleh kita berjamaah, makruh. Kalau nampaklah pahamnya begitu. Kalau Wahabi lain lagi. Ya, kalau Wahabi lebih semacam mujassimah mereka. Oh, iya makruh sama makruh. Carilah imamnya sama kayak awak, tak usah salapi. Mesti banyak kok imam-imam kita. Cuman kalau terjebak gimana Ustaz? Tuh udah di situ pula awak. Begitu qomat baru nampak ya Wahabi. Keluar dari masjid. Gak bisa. Keluar mau pindah masjid, kereta awak pula di tengah. Semua digembokin. Lah udahlah. Faktor kondisional lah. Ya udah. Menyatu. Ya, artinya nggak usah pakai sifat maknawi yang nggak apa-apa gitu. Artinya ma'ani aja, dia ini jadi 13 sifat gitu. Oh, nggak bisa. Mengingkari maknawiyah kafir. Karena maknawiyah itu disepakati, Mu'tazilah aja mengakui itu. Jadi nggak boleh. Mengingkari maknawiyah itu kafir apabila menolak sampai kepada dasar sifat itu. Dalam artian begini, apakah keadaan Allah Maha Kuasa? Enggak, keadaan Allah tidak Maha Kuasa. Kalau ditolaknya keadaannya Allah itu Maha Berkuasa, berarti muncullah lawannya kan? Berarti kalau itu keadaan Allah lemah lah, iyalah, itu kafir. Ya, kalau keadaannya tidak Maha Kuasa, berarti kan keadaannya lemah. Kalau itu yang dimaksud, ya jadi kafir. Makanya mengingkari sifat maknawiyah nggak boleh. Kalau mengingkari ma'ani masih ada, Mu'tazilah terutama. Benar. Boleh disebut misalnya karena Allah bersifat kudrahlah makanya Allah bersifat qadiran. Karena Allah bersifat basarlah makanya Allah bersifat basiran. bukan. Kalau begitu kesannya sifat Allah itu
butuh untuk dia jadi kaunuhu basiron dengan butuh kepada basor, bukan. Ini illat hanya semata-mata didapati oleh akal kita. Maka tadi hakikatnya majhul bagi kita. Tapi akal kita mendeteksinya. Kata akal ini pastilah kaunuhu qadiron. Ada pula kudrat pada zatnya. Dengan adanya kudrat pada zatnya itu, maka akhirnya dipastikan kaunuhu qadiron. Nah gitu. Bukan untuk supaya sifat Allah kaunuhu qadiron, berhajatlah kudrat itu ada pada zatnya supaya dia dikatakan kaunuhu qadiron. Oh tidak begitu. Ya kesannya seolah-olah antara satu sifat dengan sifat yang lain saling ketergantungan, saling membutuhkan. Jadi terkesan duluan kudrat baru kaunuhu qadiron. Padahal talazum. Ada kudrat pada zatnya dipastikan. Itulah talazum tadi. Kaunuhu qadir. Kaunuhu qadir dipastikan ada kudrat pada zatnya. Nah, karena tak dikatakan dia kaunuhu qadiron apabila tidak ada kudrat. Seperti juga takkan dikatakan dia kaunuhu qadir kalau tak ada kudrat. Juga dikatakan dengan adanya kudrat dipastikan kaunuhu qadiron. Nah, jadi ini semata-mata di sesuatu yang terdeteksi oleh akal. Akal kita akan memastikan seperti itu. Kudrat ada pada zatnya dipastikan kaunuhu qadir. Kaunuhu qadir dipastikan ada kudrat pada zatnya. Ini sifat talazumiyah. Maka saling berlazim-lazimanlah antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani melazimi sifat ma'nawiyah, ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani. Itulah talazum. Saling hubungan timbal balik, saling melazim. Saling memastikan pada akal. Melazimi di situ memastikan pada akal. Ada kudrat pada zatnya, apa kata akal kita? Pasti kaunuhu qadir. Nah, gitu. Walaupun kaunuhu qadir itu hanya hal, satu keadaan saja. Bukan sifat yang berdiri sendiri, enggak. Sifat yang berdiri sendiri itu sifat ma'ani. Kaunuhunya itu maknawiyah. Sekedar keadaan saja. Hakikat sifat itu enggak ada. Hakikat sifat itu enggak ada. Hakikat sifat kaunuh itu enggak ada. Cuman akal memastikan dia. Nah, bisa dipahami kira-kira. Nah. Kemudian apa lagi? Dan keluar dengan barang yang tiada maujud pada zahir dan tiada ma'dum pada akal, maka keluar di situ yaitu sifat salbiyah. Karena sifat salbiyah ma'dum pada zahir, ma'dum pada akal. Sementara sifat maknawiyah ma'dum pada kharij tapi maujud pada akal atau zihir. Nah, seginilah dulu. Ya? Apanya sama? Beda. Iya. Dan keluar. Maksud keluar itu apa? Berarti nggak masuk. Bukan maknawiyah. Dan keluar berarti nggak termasuk sifat maknawiyah. Kalau maknawiyah itu akal menerima keberadaannya, panca indera menolak keberadaannya. Tak ada itu kata panca indera, ada kata akal. Itu maknawiyah.
Tapi kalau salbiyah, baik akal maupun panca indera bilang sama-sama, nggak ada itu. Adakah hakikat sifat salbiyah itu kata akal? Nggak ada. Kata panca indera, iya betul, memang nggak ada. Maka disebutlah sifat salbiyah itu sifat ma'dumiyah. Sifat yang hakikat diri sifat itu sebetulnya tak ada. Loh, tapi dia sifat yang wajib bagi Allah. Salbiyah tu kita bakok mukhalafah al-qiyamu bin wadaniyah. 5 tu kan sifat yang wajib. Iya, dihitung sifat yang wajib sekedar untuk menolak yang tak layak bagi Allah. Sekedar itu, untuk itu aja itu. Maka terhitung dia sifat yang wajib. Hakikat diri sifat itu apakah diterima oleh akal wujudnya? Wah. Panca indera apalagi? Tapi kalau maknawiyah, akal memastikan adanya, tapi indra harij zohir menolaknya. Bisa ada? Ada bedanya kan? Ada bedanya. Kemudian apalagi bedanya maknawiyah sama sifat nafsiyah? Persamaannya sama-sama halun wajibatun li zat, satu keadaan yang wajib bagi zat. Lalu bedanya di mana? Kalau maknawiyah mu'allalah bi'illatin. Madamatiz zat, selama zat itu mu'allalah bi'illatin dengan satu ilat. Ilat yang dimaksud apa? Ilat dimaksud adanya kudrat pada zat, memastikan oleh akal adalah Allah tu kaunuhu qadir. Jadi kaunuhu qadir itu diilati oleh kudrat pada zat. Tapi kalau hal nafsiyah nggak ada ilat-ilat itu, nggak ada, nggak ada diilatin oleh satu ilat, nggak ada. Mu'allala bi'ilat. Maka definisinya kalau nafsiyah halun wajibatun li zat madamati zat ghairu. Ghair itu berarti tidak. Ghairu mu'allalah, tidak diilatin bi'ilatin dengan satu ilat. Satu kata. Udah. Wujud bukan karena sesuatu sehingga wujud, enggak. Oke lah, segitu dulu. Mualim pun mulai ngantuk. Dengan 10. Jadi diulang-ulang, diulas-ulas, insyaallah paham. Sebetulnya nggak payah-payah kali ini kalau dapat. Karena belum dapat, payah ya Bu. Masih di luar-luar kepala aja. Begitu mau masuk, keluar lagi, mau masuk. Udah mau dapat pahamnya, tiba-tiba ngambang lagi. Tapi kalau udah masuk dah, cus, oh, gitunya maksudnya. Nggak payah lah kalau kayak gitu. Iya, udah dapat. Belum dapat, terbang-terbang dia di kepala. Ya, insya Allah semua dapat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.